Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh barokah di pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita semuanya di rumahnya, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, untuk bersama-sama kita tunaikan sholat subuh berjamaah sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba yang beriman kepadanya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang tazkiyatun nufus, yang insyaallah kita akan membahas tentang mahabbatullah. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ridho, ya, tentang ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mulai mahabbatullahi azza wajalla. Jadi tema pagi hari ini tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencintai zat yang menciptakan kita, zat yang mengatur kehidupan kita, yang mentakdirkan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu atas hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Ya, yakni cinta kepada Tuhan kita. Nah, ini masih mukadimah kitab, saya ringkas ini banyak. Jadi al-mahabbah, kata-kata al-mahabbah itu awalnya dasarnya dari kata habba, ahabba yuhibbu. Ya, habbaba yuhabbibu atau ahabba yuhibbu. Jadi ahabba yuhibbu artinya cinta. Ya. Ya, cinta, sayang, begitu ya. Jadi dan cinta ini, yang maksudnya cinta kepada Allah, ini diterangkan di sini ya al-manzilah allati fiha tanafasal mutanafisun. Jadi suatu kedudukan rohani, ya, yang kemudian melahirkan sikap, ya, tindakan fisik, yang mana ini adalah kedudukan yang para al-mutanafisun, orang-orang yang betul-betul dalam hidup ini adalah falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Jadi orang-orang yang betul-betul hidupnya itu adalah ingin berlomba-lomba dalam kebajikan. Itu adalah berlomba-lomba untuk menggapainya. Wa ilaiha syakhasa al-amilun, dan orang-orang yang beramal soleh, yani ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi orang-orang yang betul-betul beramal soleh itu bekerja keras untuk menuju kepada kedudukan ini cinta kepada Allah, untuk memperolehnya. Wa ila ilmiha syammarus sabiqun, dan orang-orang yang terdahulu, jadi para salafus soleh as-sabiqunul awwalun, ya, itu adalah betul-betul mereka berkumpul untuk mengetahui, memahami, menguasai ilmu tentang mahabbah ini. Jadi bagaimana bisa memahami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaruhu nasammiha taruhul abidun. Nah ini. Jadi orang-orang yang ahli ibadah wa biruhin gitu ya. Itu betul-betul ya spiritualitasnya. Ya, secara rohani itu memang ya berputar dalam rangka memperoleh cinta kepada Allah, spiritual.
orang ahli ibadah itu secara spiritualitas tujuannya adalah untuk memperoleh cinta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperoleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cinta kepada Allah itu ternyata sangat berarti, ya. Karena itu dicari, kenapa dicari, kenapa dikejar, kenapa mereka berputar di situ seluruh daya dan kerja kerasnya untuk memperolehnya dan seterusnya. Ya, cinta kepada Allah itu sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, qutul qulub. Jadi cinta kepada Allah itu adalah qutul qulub, makanannya hati. Ya, ta'amul qulub. Jadi makanan hati yang betul-betul bisa membuat hati hidup itu adalah semuanya cinta kepada Allah. Ini nomor satu. Contoh ya, orang melakukan sesuatu karena cinta, sama karena tugas, itu sebenarnya sama-sama bagus. Orang yang melakukan sesuatu karena tugas itu sebuah kesadaran, kan gitu ya. Kesadaran. Tetapi harus diingat, itu sangat berbeda. Orang melakukan sesuatu karena cinta, itu senang, tidak terpaksa. Ya, muncul dari hati yang paling dalam, seperti orang yang jatuh cinta. Itu biasanya boro-boro disuruh, nggak ada kegiatan pun akan merancang kegiatan untuk menyenangkan hati yang dicintainya. Akan membuat rancangan kegiatan kira-kira apa ya? Yang aku cintai ini senang untuk melihatnya, mendengarnya, ya, kemudian juga bahkan mengikutinya dan seterusnya. Itu orang yang jatuh cinta akan berusaha sekuat tenaga. Nah, saking cintanya itu, disuruh mau, nggak disuruh akan berusaha untuk mencari kegiatan yang menyenangkan dan seterusnya. Nah, tapi kalau hanya sekedar diperintah oleh bos, oleh atasan, itu yang melakukan, tetapi banyak potensi bisa melakukannya dengan sepenuh cinta seperti tadi, atau melakukannya karena terpaksa, atau melakukannya hanya sekedar strategi, ya, menuntaskan kewajiban dan seterusnya. Atau kalau ketika dikawal, nggak diawasi semaunya. Nah, ini seperti itu. Karena apa? Tidak ada dasar yang paling fundamental, yakni cinta. Maka di sini adalah qutul qulub, yakni makanan hati. Wa ghadair arwah wa qurratul uyun, dan merupakan makanan ruh, makanan rohani, ya, dan itu merupakan penyejuk jiwa, ya, penyejuk hati. Wa ya al haya, ya, allati man harramaha fahuwa min jumlatil amwat. Dan cinta kepada Allah itu adalah al hayah, kehidupan, yang mana bagi siapa saja yang tertolak untuk memperoleh cinta Allah itu seperti orang yang sudah mati. Jadi orang dalam hidup ini kalau nggak dicintai oleh Allah, itu berarti seperti orang mati, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, orang yang di muka bumi ini bisa mencintai, bisa dicintai, saling mencintai, itu merupakan pancaran cinta Allah. Dan orang di muka bumi ini, kalau kebalikannya, dia dibenci oleh orang lain, tidak disukai orang lain, itu juga merupakan bencinya Allah kepada dia. Ini dalam hadis clear, bahwa diriwayatkan, ya, fi maknahu, jadi artinya secara umum, bahwa ketika Allah itu mencintai seseorang, maka Allah mengabarkan kepada malaikat di langit paling atas, ya, langit paling atas. Kemudian langit tadi memberitahukan, mengabarkan kepada seluruh penghuni langit, yakni para malaikat, bahwa Allah mencintai fulan. Kemudian malaikat mengabarkan ke penghuni langit kedua, diumumkan, dan seluruh dari penghuni langit pertama mencintainya, dan berikutnya penghuni langit kedua mencintainya, seperti itu.
dan terus sampai ke langit bumi, langit dunia. Maka seluruh malaikat ya penghuni langit dunia mencintainya dan kemudian mengabarkan ke penghuni bumi ya bahwa Allah ya mencintai seseorang, akhirnya orang-orang penghuni bumi dan orang-orang yang kenal di sekitarnya itu akhirnya mencintainya. Subhanallah. Jadi itu pancaran cinta Allah. Maka bergembiralah kalau kemudian orang dalam kehidupan ini ya dia itu mendapat cinta Allah dengan tanda apa? Dicintai oleh sesamanya. Bisa mencintai sesamanya juga otomatis. Nah itu berarti cinta pada Allah. Jangan bangga kemudian ketika di dunia banyak musuhnya karena merasa menangan, nggak ada yang berani. Aku nggak peduli orang lain senang nggak senang, pokoknya aku kuasa, aku menang, terserah gue gitu. Tapi orang lain nggak ada yang berani dan dia merasa dicintai dengan manipulasi dan sebagainya karena yang lain takut untuk mengekspresikan perasaannya. Padahal dia hakikatnya dibenci oleh umat. Masya Allah. Itu adalah juga pancaran dibenci oleh Allah sungguh. Ini karena hadisnya kebalikannya seperti itu persis. Ketika dibenci oleh Allah akan begitu juga riwayatnya dan dibenci oleh sekitarnya. Orang yang Allah cintai akan diterima oleh orang sekitarnya, oleh orang yang di bumi ini, dan orang yang dibenci oleh Allah juga ditolak oleh penghuni bumi dan orang terutama orang di sekitarnya yang kenal dia. Nah ini jadi ibaratnya orang mati kalau sudah seperti itu, tidak tidak bisa mencinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wan nur alladhi man faqadahu fahuwa min majaril az-zulumat. Dan cinta kepada Allah itu ibarat cahaya yang barang siapa orang yang kehilangannya, dia itu seperti orang-orang fi bihadil zulumat, di dalam tengah lautan yang penuh kegelapan, di dasar lautan yang penuh kegelapan. Jadi cinta Allah itu cahaya yang menginspirasi, membuka jalan, membuka motivasi, spirit orang untuk melakukan kebajikan-kebajikan itu karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini luar biasa, ini cahaya yang menyinari hidup ini. Dan orang kalau punya cahaya ini mudah terbuka segala suatu kebaikan dalam hidup dan kehidupannya. Dan ingat ini kunci karena apa? Ada ungkapan man la yamlik la yu'ti. Barang siapa yang tidak memiliki sinar cahaya dalam hatinya tidak akan memberi cahaya kepada orang lain. Tidak akan bisa mengekspresikan apapun karena isinya gelap saja dalam hatinya itu. Nah ini cinta kepada Allah. Wa syifa alladzi min adami halat bi qalbihi jami'ul asqam. Jadi cinta kepada Allah adalah obat. Ya ini obat yang mana barang siapa yang tidak memilikinya maka di hatinya itu penuh dengan penyakit. Jadi obat ya. Jadi cinta kepada Allah itu obat dari segala macam penyakit. Ya kalau tidak memiliki cinta ini kepada Allah maka hatinya akan sakit hatinya akan gelap ya karena hati itu ibarat raja sudah kita bahas. Maka kalau isinya adalah keburukan, tidak ada cahaya kebaikan, tidak ada obat ya yang menyehatkan dalam dirinya, maka yang keluar pun keburukan, akan dipimpin jiwanya oleh keburukan, dirinya oleh keburukan, yang keluar kan buruk semua, nggak ada kebaikannya. Lain ini kunci cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walladza allati man lam yadfar biha fa'aishuhu kulluhu humumun wa alam. Dan cinta kepada Allah merupakan kenikmatan yang mana barang siapa yang tidak memperolehnya maka hidupnya semua adalah keluhan ya, keluh kesah ya. Kalau nggak ada kenikmatan, kebahagiaan ya dalam hidup ini dia akan keluh kesah, rasa sakit, tidak nyaman, galau, ya stres, nervous dan sebagainya. Dan inilah yang diriwayatkan dari Rasulullah. Rasulullah itu menyampaikan bahwa salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Jadi ada 3 ya perilaku, sikap dan seterusnya
yang mana yang orang itu mendapati dalam dirinya tiga itu akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Nah, ini yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah ini, bahwasanya Allah dan Rasulnya itu adalah menjadi dua ya, yang paling dia cintai melebihi selain keduanya. Jadi cinta yang pertama paling besar cinta kepada Allah. Berikutnya Rasulullah, baru dibagi kepada yang lain. Nih. Jadi akan memperoleh nikmatnya kehidupan. Nah ini, lezatnya kehidupan salah satu dari tiga ini yang pertama adalah cinta kepada Allah. Nah ini, kalau enggak, ya enggak ada, nervous, galau, stres, dan seterusnya itu. Ya karena isinya tadi itu akhirnya gelap dan seterusnya. Wahya ruhul iman wal amal wal maqamat wal ahwal allati mata khalat minha fayya kal jasadil ladzi la ruha fiha. Tahmilu athqalas sairin ila biladin lam yakunu illa bisyikil anfus balighiha. Jadi cinta kepada Allah merupakan ruhul iman. Ya, jadi merupakan ruh. Ya. Jadi ruhul iman. Jadi ruh keimanan. Ya, nyawanya iman. Nyawanya amal soleh. Kemudian nyawanya sikap yang baik dan kedudukan yang mulia di dalam spiritual, ya, bagi siapa saja orang yang tidak memperolehnya, yang dalam hatinya kosong dari itu semua, maka dia seperti fisik yang tidak mempunyai nyawa. Kal jasadil lati la ruha fih. Jadi orang yang tidak ada nyawanya dalam dirinya, dalam fisiknya. Nah, ini kalau ruhnya itu nggak ada, nyawanya itu nggak ada. Jadi nyawa, iman, amal soleh. Jadi ini yang akan menggiring orang untuk melakukan kebajikan. Nah, laqad billahi laqad dhaba ahluha bi syarafid dunya wal akhirah idlahum min ma'iyyati mahbubihim aw faru nasibin. Tsumma qada rasul qada Allah yaumal qiyamah qadra maqadir al khalaiq bi masyiati wa hikmatihi al baligha annal mar'a ma'a man ahabba. Nah ini. Kemudian orang yang mempunyai cinta kepada Allah, orang yang mempunyai background dalam hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam mengarungi kehidupan ini akan memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat. Akan oleh kemuliaan di dunia akhirat. Dan kenapa begitu? Karena dimanapun dia hidup, dia akan bersama, ya, diiringi oleh cintanya kepada zat yang dia cintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya itu akan dihiasi, disinari, ya, dibingkai suasananya, suasana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan nanti Allah akan menetapkan pada hari di mana seluruh makhluk diputuskan, ya hari kiamat, bahwa ketetapan Allah itu almar'u ma'a man ahabba. Ada hadisnya ini. Jadi Rasulullah itu menyatakan almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama siapapun yang dicintainya. Itu kata kunci. Kalau cintanya kepada Allah itu nomor satu, cintanya kepada Rasulullah itu nomor dua, kemudian cinta-cinta kepada ahlu bait Rasulullah, keluarga Rasulullah, para salafus soleh, para sahabat, tabi'in dan seterusnya, kepada kaum muslimin, kaum mukminin dan seterusnya, kepada orang tua, keluarga, kepada sahabat mulia yang beriman dan seterusnya. Maka itu semua, masya Allah, kunci orang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang juga baik. Dan nomor satu tentunya adalah almar'u ma'aman ahabba, seorang yang dicintainya. Ya, kalau cinta kepada Allah kita, maka kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang cinta kepada Allah. Kemudian kalau cinta kepada Rasulullah adalah cinta kedua kita, maka peluang sangat besar akan menulis syafaat udma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah. Nah ini,
Kemudian kalau sudah begitu, insya Allah keluarga kita itu akan ikut. Betul. Kalau itu agak lemah kita, maka masih banyak peluang. Kita ini nanti akan saling nyakingindit. Apa nyakingindit itu apa Pak ya? Saling saling membawa gitu ya, saling merangkul, mempunyai efek kebaikan untuk masuk surga bersama-sama. Banyak peluangnya. Keluarga yang soleh, orang tua yang soleh, anak yang soleh, bapak yang soleh, ibu yang solehat, ya ini orang tua yang soleh-solehat. Nanti di akhirat itu juga akan bisa merangkul keluarganya untuk masuk surga atau menyetarakan levelnya. Itu kan jelas itu. Jadi di Quran itu adalah orang-orang yang beriman, gitu ya, kepada Allah itu nanti akan dikumpulkan bersama keluarganya, gitu ya, dan disetarakan, levelnya disetarakan. Jadi mulhak, jadi kata-kata di situ adalah yalhik. Jadi mulhak itu disetarakan. Karena ada mungkin levelnya di level 1, level 2, level 3, tapi itu kemudian disetarakan. Kayak rubai mulhak, sulasi mulhak istilahnya di pelajaran sorof. Jadi nanti itu disetarakan. Kalau ada keluarga yang kemudian bersama ini orang yang Allah cintai, Masya Allah, nanti keluarganya juga akan katut. Siapa dia? Selama kuncinya adalah sama-sama beriman. Nah ini subhanallah. Nah ini yang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan ya, kenapa kita harus mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi. Ini kalau tadi yang pertama Allah, kemudian Rasulullah, kan gitu. Ayakunallah wa rasuluh, Rasulullah. Dan Rasulullah menegaskan di sini, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, jadi demi Allah. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang dari kalian itu beriman dengan keimanan yang sempurna, kata para ulama, ya, hatta aku nahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai min waladi wa walidihi, melebihi cintanya kepada anak, kepada orang tua, wan nasi ajmain, dan cintanya kepada seluruh manusia. Ini jadi Rasulullah itu kedua, mengalahkan anak, keluarga, orang tua, dan seluruh manusia. Jadi Allah baru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Cinta kita kepada Allah itu adalah bahwa seluruh tuntutan, ajaran, perintah itu posisinya adalah aturan Allah itu nomor 1, mengalahkan aturan yang lain, dan prioritas. Juga Rasulullah, bimbingan Rasulullah, sunnah Rasulullah, aturan Rasulullah, perintah Rasulullah juga begitu. Larangan Allah, larangan Rasulullah kita fusikan, itu nomor pertama, melebihi larangan yang lain, dan seterusnya. Nah, dan sesungguhnya kalaupun kita cinta kepada manusia, kepada orang tua, kepada keluarga, dan kepada seluruh manusia, itu sesungguhnya adalah, kalau dalam kitab ini disebut tabaan li mahabbatillah. Jadi sesungguhnya ini karena cinta juga kepada Allah, ngikuti cinta kepada Allah gitu. Jadi cinta kita kepada orang itu karena cinta kita kepada Allah, Allah merintahkan. Kita cinta kepada Allah, Allah memerintahkan cinta Rasulullah, kita cinta Rasulullah. Allah memerintahkan cinta kepada keluarga, kepada anak, istri, orang tua, kita cinta orang tua, dan seluruh manusia, kita cintai seluruh manusia. Seperti itu hakikatnya. Jadi nomor 1 cinta kepada Allah, dan akan berat memperoleh cinta yang hakiki, maksudnya bisa mencintai orang lain, keluarga, anak yang hakiki, kalau orang itu tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Meskipun orang mengatakan aku cinta padamu, cinta keluarga, iya, itu cinta fitrah. Secara fitrah, ya, secara fitrah itu atau secara istilahnya insting, bawaan, itu semua orang cinta. Wong kucing itu ada cinta, menyayangi.
makhluk buas itu tidak ada yang juga menyakiti anaknya, kan gitu kata Rasulullah itu. Nah, ketika melihat orang-orang dulu Badui yang tidak pernah gendong anaknya dan sebagainya, itu binatang buas pun itu loh, nggak ada yang menyakiti anaknya, juga menggendong, menyayangi dan sebagainya, karena instingnya untuk menyayangi anaknya. Tetapi cinta yang benar, yang lurus, yang hakiki itu tidak akan bisa diberikan kalau orang itu tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ini mesti nabrak-nabrak nanti, mesti salah jalurnya itu. Nah, makanya insting dan fitrah itu akan benar kalau dibimbing oleh Islam, oleh agama ini. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andatan yuhibbunahum ka hubbillah." Jadi sebagian orang ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan, sebagai sembahan tandingan, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintainya seperti cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu sangat paling besar ya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 165. Nah ini. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saja di dunia ini semua orang kok murtad, maka Allah akan menghabisi manusia itu dan mengganti orang lain yang cinta kepada Allah. Masya Allah. Dalam Quran jelas, dalam hadis juga ada itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu martadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka sungguh Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang Allah mencintainya dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, adzillatul mu'minin, yang mereka itu kemudian punya sikap lemah lembut kepada orang beriman, aizzatul kafirin, adillah, jadi sayang kepada sama kaum mukminin dan tegas kepada orang kafir. Ini yujahiduna fisabilillah wala yakhafuna laumata laim, seterusnya itu. Jadi intinya adalah bahwa orang beriman itu cintanya kepada Allah itu mengalahkan cinta kepada yang lain. Kemudian ini kisah ya, Umar radhiyallahu anhu ini suatu saat mengatakan, kan ini cerita menarik itu, agak lucu. Kira-kira jangan-jangan kita ini seperti itu juga pola pikirnya. Ini Umar luar biasa ini. Jadi itu mengkisahkan suatu riwayat yang rata-rata itu riwayat itu kalau dipikir itu seperti kita gitu pola pikirnya, iya kan? Kalau dulu itu kan ada orang, tahukah engkau siapa orang bangkrut gitu, maka sahabat itu orang bangkrut itu yang nggak diduwe gitu, kehilangan harta bendanya habis, itu bangkrut. Itu sebenarnya Rasulullah bertanya, kemudian mereka menjawab, kemudian diluruskan. Yang hakikatnya bukan seperti itu, meskipun secara logika materialistik itu. Tetapi sama seperti ini. Ini suatu saat Umar berkata, la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau ini sungguh merupakan orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali kepada diriku sendiri. Nah, itu Umar itu. Aku cintaku Rasulullah itu wis pokoknya melebihi cintaku kepada semuanya wis kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Itu Umar pengen mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah sebelum yang lain mengatakan, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, betul-betul, bahkan yang lainnya itu kalah semuanya kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Faqala an-nabi, Rasulullah menjawab setelah itu mengatakan, la walladzi nafsi biyadi, ya tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku di tangannya, hatta akuna habba ilaika min nafsik, sampai aku menjadi yang paling engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Kalau masih ada embel-embelnya diriku lebih utama, lebih penting orang tuaku atau istriku dan sebagainya atau suamiku, itu belum cinta kepada Rasulullah. Nah ini belum cinta kepada Rasulullah. Kemudian Umar berkata, al-an, faqala Umar, al-an, al-an ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi.
Sekarang ya Rasulullah, sungguh engkau merupakan yang paling aku cintai melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah menjawab, faqala al-ani ya Umar, baru benar sekarang wahai Umar. Ya begitu. Lah kira-kira kita ini kalau Allah menyuruh gini rundingan sama istri, kira-kira gimana ya? Gitu. Lah kalau rundingannya untuk mengamalkan caranya gimana ya nggak apa-apa. Tapi rundingan untuk ngakali nggak boleh. Rundingan untuk mensiasati nggak boleh. Rundingan untuk gimana caranya tidak bebannya berat bu, nggak boleh. Sedekah itu adalah satu-satunya amalan yang orang meninggal itu kalau diberi kesempatan balik ke dunia pengen sedekah, kan gitu. Tapi itu berat, betul berat. Hambatannya banyak. Kadang-kadang maaf dari keluarga, iya kan? Rundingan ini, cek masih punya kebutuhan, ini belum selesai dan sebagainya. Kadang-kadang begitu. Meskipun tidak harus, kan nggak semuanya. Tapi kadang-kadang hambatan-hambatan itu muncul dari pola pikir, dari perasaan, dari kalau orang lebih cinta kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, ya Bismillah, wis pokoknya Bismillah, mantap. Tapi rundingan tadi untuk kira-kira yang terbaik apa yang kita berikan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai rundingan untuk menggugurkan amal soleh, itu kuncinya. Nah ini, juga anak dan sebagainya, jangan sampai. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini luar biasa. Di sini adalah cinta kepada Rasulullah itu kan harus melebihi cinta kepada anak, orang tua dan semua manusia. Ini karena apa? Ya cinta sosial, cinta manusia secara kehidupan nyata itu tingkatannya begitu kan? Ya ini sebenarnya ada bahasan. Tapi cintanya yang terdekat kepada anak, kemudian kepada orang tua kan gitu. Kemudian cinta kepada sesama manusia, tingkat-tingkatannya seperti itu. Nah, kalau Rasulullah saja itu juga secara zati adalah manusia seperti kita. Itu harus kita cintai, mengalahkan diri kita, mengalahkan keluarga kita dan orang lain. Maka cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, maka harus menjadi lebih utama kan begitu dibanding cinta kita kepada yang lainnya. Seperti tadi ditegaskan, salasun mankun ada 3 tadi akan memperoleh itu semua. Dan itu adalah sesungguhnya banyak alasan-alasannya. Tapi ini waktunya mepet. Kita lanjutkan. Nah ini sebab-sebab yang mana orang itu akan memperoleh cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan sebab-sebab yang orang itu akan mampu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan oleh cinta Allah. Jadi dia mampu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada cinta kepada Allah ataupun mendapat cinta Allah, kan beda ini. Ini cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu Pak ya? Dalam? Oh 1 menit? Oh enggak cukup. Oh 10, oke cukup. Nah ini. Jadi ini ada 10 masalahnya. Saya baca. Jadi sebab-sebab yang al-jalibah ini, yang menarik lil mahabbati al-mujibalah. Jadi sebab-sebab yang menyebabkan orang itu akan memperoleh cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ya. Jadi kita ini biar memperoleh biar bisa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebalikannya juga memperoleh cinta Allah. Al-awal yang pertama, ya kita ini biar betul-betul cinta kepada Allah dan nantinya juga Allah cinta kita itu adalah harus banyak qiraatul Quran. Ya, jadi banyak membaca Quran bitadabbur wa tafahum lima'ani wa ma'uridu bihi. Nah, jadi wa ma'urida bihi. Jadi banyak membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya dan memahaminya, ya, memahaminya sebagaimana makna yang dikehendaki. Ya dengan baca tafsirnya, merenungi dan seterusnya itu. Jadi banyak membaca Quran nomor 1. Ya karena itu adalah firman Allah. Ya, itu adalah firman Allah.
ucapan Allah, ya perkataan Allah. Nah ini, jadi luar biasa, ini harus dekat dengan Quran. Kemudian at-taqarrub Allah azza wajal bin nawafil ba'da al-faraid. Jadi mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang sunnah setelah fardu. Ya, jadi banyak melakukan ibadah sunnah setelah fardu. Bukan kok sunnah kemudian fardu tinggal, kan tidak. Banyak ibadah sunnah setelah fardu yang wajib dilakukan dengan sebaiknya. Karena ada hadis itu tentang wali Allah itu ya, bahwa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alaihi. Jadi tidak ada seorang hamba itu bertakarrub padaku yang lebih aku cintai melebihi takarrubnya dia dengan sesuatu yang aku wajibkan. Jadi nomor satu itu takarrub yang paling Allah cintai itu adalah melakukan yang wajib, itu pasti. Ya sholat, zakat, puasa, haji dan yang wajib-wajib. Baru kemudian itu disempurnakan, dilengkapi dengan yang sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbala. Hambaku kemudian banyak melakukan takarrub dengan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Lah ini, cinta Allah diberikan kepada hamba. Gitu ya. Hamba itu yang banyak melakukan ibadah sunnah setelah fardu. Nah ini. Ini sebab-sebabnya. Jadi tadi banyak baca Quran, Allah akan mencintai kita. Kemudian takarrub, jadi banyak sunnah. Dan ini adalah sebab-sebab amalan cinta yang kita juga akan mendapat cinta Allah. Asalis dawamu zikrihi. Ini. Jadi amalan-amalan yang misalnya cinta Allah kepada kita adalah dawamu zikri. Dan ini ciri orang yang mencintai Allah. Jadi senantiasa zikir, mengingat Allah. Jadi membiasakan untuk mudawamah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, dengan segala dalam setiap keadaan, baik itu dengan lisan ya dengan lisannya, wabil qalbi dengan hatinya, wal amali dan dengan amalnya, wal hali dan sikapnya. Nah ini, maka seperti itu. Jadi orang zikir kepada Allah itu dengan lisan, dengan hati, dengan amal dan dengan zikir, dengan sikap. Jadi itu sikapnya, amalnya itu semuanya adalah dalam rangka zikir kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, kan gitu. Tegakkanlah, dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk zikir. Sholat itu zikir juga hakikatnya. Quran, baca Quran juga zikir. Hati yang kemudian tadabbur, merenung, itu zikir juga. Dan sikap diri itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan berbeda antara orang yang cinta kepada Allah, yang ingat Allah. Jadi ini sebenarnya saling memberi. Ini adalah perilaku orang yang cinta kepada Allah, yang kalau kita lakukan Allah juga akan cinta kepada kita. Nah, ini jadi imbal balik. Kemudian yang keempat, itharu mahabihi ala mahabika inda tatalubatil hawa wan tasannum ila mahabihi. Jadi di sini ada yang keempat itu mendahulukan, mengutamakan cinta kita kepada Allah dibanding cinta kita kepada dorongan-dorongan nafsu. Ini berat. Ketika nafsu kita, insting kita, syahwat kita itu menginginkan sesuatu, mendorong sesuatu, ayo gini, ayo ke sana, ayo melakukan ini dan sebagainya. Kemudian di saat yang sama tuntutan cinta kepada Allah harus melakukan sesuatu, mana yang kita pilih? Mana yang kita dulukan? Apakah itu perintah dan ajakan Allah atau perintah ajakan diri kita sendiri? Maka orang yang mencintai Allah dan yang akan mendapat cinta Allah itu adalah mendahulukan cintanya kepada Allah dibanding ajakan dirinya, dan itu cinta dari sendiri tadi itu. Seperti Umar tadi. Kemudian yang kelima, mutala'atil qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa ma'rifatiha wa taqallubi fi riyadi hadil ma'rifah wa mabatiha. Jadi yang kelima adalah terus ini mutala'atil qalbi. Jadi memantau hati ini, mendeteksi hati kita. Ya. Jadi mengawal hati kita sendiri atas pemahamannya li asma'ihi wa sifatihi.
atas pemahaman terhadap sifat asma Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menyaksikan keagungannya. Nah, subhanallah. Jadi kita terus mengisi hati kita, ya, dengan pemahaman yang benar, pengagungan yang benar terhadap asma dan sifat Allah. Dan akhirnya dengan begitu kita ini kenal Allah dengan asma dan sifatnya, dan akhirnya kita berdoa dengan itu. Dengan apa? Dengan asma dan sifat Allah. Fad'uhu biha. Jadi kita memahami asma sifat Allah, mengagungkan asma dan sifat Allah, menyaksikan keagungan asma dan sifat Allah, dan berdoa dengannya. Kenapa? Karena orang-orang di dunia ini adalah yang Jahmiyah. Jahmiyah itu orang yang menolak asma dan sifat, gitu ya. Ada yang mu'attilah, orang-orang yang menjauhkan sifat asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan sampai kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita suruh membaca Asma Husna, meresapinya, memahaminya. Itulah kita akan memahami keagungan Allah yang maha itu dengan asma dan sifat. Kita tahu Allah itu maha, Allah maha, dan kita akhirnya berdoa dengannya. Kita akan sampai kepada cinta Allah kalau seperti itu. Kemudian yang keenam, musyahadati birri wa isani wa alaihi wa nikmatil albatinah wa dhahirah. Jadi kita menyaksikan, merenungkan kebaikan Allah kepada kita, dan nikmat-nikmat Allah yang sangat luas, yang sangat banyak, lahir maupun batin, yang kalau kita hitung tidak akan mampu. Jadi kita ini memahami, merenungkan, ya, menyaksikan nikmat Allah. Nanti kalau begitu akan kita mampu cinta kepada Allah. Dan kemudian yang ketujuh adalah wa min a'jabiha inkisarul qalbi. Dan ini bikulliyatihi bainiyatillahi ta'ala wa laisa fit ta'bir an hadzal ma'na ghairul asma' wal ibarat. Nah ini. Jadi Masya Allah, ini adalah dari yang paling mengagumkan, menakjubkan adalah di sini. Jadi cinta yang paling mengagumkan dari cinta kepada Allah ini adalah ikisarul qalbi. Ya, bikulliyatihi. Jadi bainiyatillahi. Jadi patah hatinya seseorang, hati seseorang, gitu ya, bikuliyati banayatillahi. Jadi pasrah bongkoan, ya, cintanya seseorang, hatinya itu kepada Allah secara total, gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasrah bongkoan di hadapan Allah itu, hatinya itu tunduk patuh, wis pokoknya wis nyerah di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Ini berusaha untuk pasrah total di hadapan Allah, hatinya ini semua menyerahkan kepada Allah, itu akan memperoleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al khulwah bi waktun nuzul al ilahi. Nah ini, jadi harus menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke muka bumi ini. Ya, dengan apa? Membaca Quran, dengan munajat, dengan ibadah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Waktu sepertiga malam. Allah itu kan turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Dan Allah mencari siapakah orang yang beristighfar, siapakah orang yang meminta, siapakah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat akan diterima taubatnya, minta ampun diampuni, orang yang meminta diberikan, begitu. Ini hadis Rasulullah, sa'aghfiru sa'utihi dan sebagainya, akan aku mengampuninya, aku akan memberinya. Itu dalam hadis qudsi. Ya, kemudian yang kesembilan adalah mujalasatul muhibbin, duduk bersama orang yang mencintai Allah, as-shodiqin, yang berjujur dengan cintanya. Jadi bersama, bergaul, duduk bersama orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul dengan orang soleh. Jadi akan membuat orang itu bisa cinta pada Allah, kumpul orang soleh. Kemudian mengambil ucapan-ucapan orang soleh yang benar, yang baik. Nah ini, mengambil ucapan mereka. Nah, yang ke-10 terakhir adalah muba'adu kulli sabin yahulu bainal qalbi wa bainallahi ta'ala, menjauhi segala sebab apapun itu yang menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah
cinta kepada kita semuanya, dan kita bisa betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Bapak Ibu, kita dituntut untuk mencintai Allah itu pasti. Kenapa? Karena Allah sudah mencintai kita dengan mutlak. Ini harus kita syukuri. Dan cinta Allah yang paling mutlak sesungguhnya kepada kita, maksudnya bukti cinta Allah kepada kita tidak bisa kita pungkiri adalah nikmat iman. Dan dalam hadis ini riwayat Bukhari ya, di riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud dan dihukum marfu, bahwa Allah itu memberi dunia ini kepada Allah yang Allah cintai maupun tidak, kan gitu. Wala yu'til iman illa man yuhib, dan tidak Allah berikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Jadi cintanya Allah kepada kita ini mutlak, pasti ketika kita dikenalkan oleh Allah dengan zatnya. Jadi kita mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal agama ini. Jadi diberi kita iman. Itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Maka sudah begitu, sudah sewajarnya kita membalasnya dengan cinta kita kepada Allah. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Wal afu minkum, mohon maaf lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.